Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, ini malam saya seperti biasanya mengingat-ingatkan diri saya juga sama. Saya takut lupa adalah mensyukuri kehadiran kita memasuki khalaqaz zikir. Karena Nabi menyebutnya khalaqaz zikir itu atau lingkaran orang-orang yang berzikir atau khalaqah ilmu pengetahuan juga, maka disebutnya adalah raudhah min riyadil jannah. Disebut salah satu di antara taman-taman surgawi. Para sahabat sekalian, syukuri itu dan syukurilah langkah-langkah kita sampai kepada halaqah zikir ini. Karena setiap langkah Allah akan menghitungnya dan akan menggugurkan dosa-dosa. Ini terlihat banyak yang dari jauh berdatang masuk ke dalam halaqah zikir. Betapa indahnya karena tidak seluruh manusia di malam hari ini Allah membuatnya sama seperti kita. Tidak sama. Ada yang sedang banyak tertawa-tawa, terbahak-bahak, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang apapun namanya itu boleh disilahkan dinilai. Tetapi betapa Allah kirimkan kenikmatan, keindahan atau barokah kepada kita, kita masuk di dalamnya. Khalaqaz zikir ini. Alhamdulillah. Syekh Jordani Salam dalam keadaan sakit. Kita sudah doakan tadi ya, sudah membacakannya Fatihah dan kepada siapapun sahabat kita yang dalam keadaan sakit beserta keluarganya, budayakan itu adalah peribadatan kita, harus diutamakan. Atau orang-orang yang selama kita hidup di atas dunia ini terlalu kebanyakan jahat hidup di dunia. Kita ini manusia. Isi dunia itu membawa ke arah itu. Membawa ke arah ghaflah, membawa ke arah kejahatan, mengikuti nafsu diri. An-nafs itu selalu diikuti oleh kita. Maka banyaklah orang yang sudah tersakiti hatinya oleh kita. Dia tahu atau tidak tahu. Banyak itu tersakiti. Kita membiasakan diri membacakan suratul Fatihah dan pahalanya dipersembahkan kepada selama kita hidup. Mungkin kita sudah lupa siapa yang pernah tersakiti. Sengaja, tidak disengaja, atau apapun namanya orang yang tersakiti oleh kita. Kita sudah budayakan di dalam halaqah zikir ini. Doakan dan pahalanya samakan dengan kita yang ada di dalam halaqah zikir ini. Kalau Allah berkenan memberikannya pahala kepada kita. Lalu juga orang yang pernah berbuat baik. Ini dia. Kita kadang-kadang hanya satu kali dengan lalai bahasanya. Oh, alhamdulillah robbil alamin. Atau hanya bicara oh nuhunnya, terima kasih ya. Setelah itu, padahal itu kenikmatan yang kita terima itu berkepanjangan. Apalagi kita ditolong oleh orang lain. Ditolong oleh orang lain, jadi kehidupan kita, keluarga kita, berhari-hari, bertahun-tahun lamanya mungkin, menjadi kenikmatan. Tetapi kita hanya memberikan satu kali, oh terima kasih ya. Saya pikir itu tidak cukup. Tetapi itu sifat insaniah yang ada di atas dunia ini, dan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Banyak terlalaikan. Juga termasuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tahu, kita tidak tahu, dia menelikung kita, atau apapun namanya, jahat aja. Entah itu merendahkan, entah apapun namanya. Ayo, di malam hari ini, lapangkan dada kita. Kita telah membudayakannya itu. Selalu dikirimkan suratul Fatihah. Atau kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah samakan, kalau aku diberikan pahala di dalam pengajian ini malam, samakan juga
untuk dia, berikan juga untuk dia. Orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Bukankah kita juga berbuat jahat kepada orang lain sama seperti itu? Ini dia para sahabat sekalian, sesuatu yang jarang kita pikirkan, lalu kita lalai di dalamnya. Baik, para sahabat sekalian, kita mengaji minggu-minggu yang lalu yang agak terlalu jauh, tapi tetap judulnya akan saya berikan ini malam, sebuah keheningan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah buah-buah riyadah wa mujahadah. Buah-buah dawamul zikri wa dawamun ubudiyah. Ada di dalam keheningan, di keindahan malam hari, di jerit yang sangat tiada terkira, yang susah kita memperkirakannya atau menggambarkannya di dalam sebuah keadaan. Daya jerit kita bergantung hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah di keheningan. Apa yang dimaksud keheningan? Ada yang mengartikannya atau orang membaca dalam kitab-kitab atau buku, oh diam. Diam itu adalah ini segala macam diartikan menurut kadarnya. Maafkan orang-orang yang belum mengerti. Tetapi harus ada orang yang sudah merasakan. Man lam yasuq lam ya'rif. Harus dirasakan dulu. Baru itu sebuah keadaan. Yang pertama mencakup alam-alam ghaib, pengetahuan-pengetahuan yang Allah memberikannya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang Allah memberikan gambaran. Mungkin tidak sama gambarannya kepada orang yang merasakan. Ada yang disebut dairatul imkan, daerah kemungkinan. Nah, dulu sempat mengajinya tapi dari sudut yang lain. Itu di antara lataif dan an-nafs. Nah, antara alamul amr dan alamul hal. Alam itulah disebut daerah kemungkinan, dairatul imkan namanya. Baik, kita berbicara di dalam thariqah kita tentang zikir bi'al jahr. Ini sebuah bahasa umum, zikir yang dibunyikan. Menjadi salah kaprah di tempat kita, oh itu mah zikir jahar, itu mah katanya. Sedang zikir jahar, ya memang dibunyikan. Tetapi yang bi'al jahr yang dimaksud di sini, di dalam thariqah kita, entah Qadiriyah, entah Naksabandiyah, entah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Karena di dalam Naksabandiyah ada yang tidak dibunyikan juga. Ada juga. Tetapi rata di dalam thariqah Qadiriyah dibunyikan. Ada yang tidak didorobkan. Ada. Hanya 10 kali dorobnya. Nah, di kita 165 kali. Baik. Zikir yang dibunyikan menjadi salah kaprah di tempat kita disebut, oh itu mah zikir jahar, memang benar, tidak salah. Tapi yang dimaksud adalah zikir dorb. Dipukulkan ke dalam latifatul qalbi. Untuk menghantam berbagai macam penyakit hati kita. Penyakit yang besar sudah saya terang-terangkan itu. Ujub, riya, sum'ah, takabbur. Yang sesungguhnya banyak penyakit itu 66 macam penyakit hati. Yang dirasa, yang tidak sadar, tidak dirasa, tidak mengerti. Yang jelas-jelas saja kita merasa tenang. Marah bebas. Sombong bebas. Ingin diketahui amal kita oleh orang lain bebas. Ria kita. Itu tidak ada rem sama sekali. Baik. Zikir dorob ini adalah untuk menghantam agar hati terlepas dari penyakit-penyakit hati.
Itu dorob yang dihantamkan. Ilallah, la ilaha illallah. 2 dorob. Jadi ditarik dulu pertama dari bawah pusar, la ilaha, sebelah kanan, illallah, ke latifatul qalbi. 3 kali, hayyun ba, hayyun ma'bud, hayyun mawjud. Baru kesananya 2 dorob, karena ini diambil dari thariqah qadiriyah. Di dalam thariqah qadiriyah ada yang memakai 4 dorob kebanyakan. 4 dorob. Dari dorob yang pertama, la ilaha illallah, illallah. Ada yang langsung dihantam ke latifatul qalbi. Ada yang la ilaha illallah di sini. Ada yang memakai tepukan. Ada yang dengan ini sambil mengangkat tuh. Saya tidak mengajarkan itu. Karena di dalam thariqah kita, Qadiriyah Naqsabandiyah, yang dipakai 2 dorob saja. Baik. Itu adalah pusat pertama sebelum zikir yang lataif, yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak berbunyi, yang hanya di dalam hati atau di dalam tarekat kita atau Naqsabandi sama, karena kita Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Lataif. Jadi ada titik-titik khusus. Qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa. Hanya 5 sesungguhnya. Lataif itu. Lalu wah 7 katanya. Nafsi, latifatun, nafsun natiko, dan kullu jasad, kolab menjadi 7. Itu di kemudian hari menjadi 7. Karena dari sampai kepada silsilah kita. Nah, ini mengaji thariqah harus bersilsilah, harus berhati-hati tanya silsilahnya. Kalau dia tidak punya silsilah, maka tidak boleh kita mengaji thariqah. Karena tiada bertanggung jawab nanti yang mengajarnya, tidak tahu apa-apa. Hanya 5 saja. Berapa latifah sesungguhnya? 7 kah? 10. Saya makanya. Mengapa? 1 nafsi, bahkan nafsi ada yang ke bawah pusar dihantamkan. Ada salah seorang kakek saya di Banten, Sep katanya di bawah pusar nih. Itu nafsi juga Sep, boleh katanya dorob kan ke situ. Allah, tapi saya tidak memakainya, saya memakai yang biasa. Nafsi dan kolab. 2 latifah ini terdiri dari anasir, unsur alam semesta ini, termasuk unsur alam ini ada pada diri kita. Unsur air, angin, api, dan bumi. Panas maksudnya api itu unsur panas. Ada. Dan ini alam semesta ini. Barulah dia harus berniat ke alam keheningan ini. Dia harus menundukkan ini si alam semesta ini dengan anasir pembawaan-pembawaan kita yang kita terpengaruh oleh unsur-unsur itu. Belum lataif yang 5 ini, qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa. Nah, kami di Uzbekistan mengijazahkan, ada beberapa sama Omedi waktu itu ya, ada beberapa imam di Bukhara di Uzbek, satu di Bukhara dan di Samarkand ya kalau tidak salah, Samarkand ya ada juga yang saya ijazahkan di Samarkand, itu ada salah seorang imam di sana. Karena di sana saat itu 20 tahun yang lalu mungkin itu sudah pudar thariqah di sana. Padahal thariqah kita yang ada di sini itu dari sana, dari Bukhara. Dari Syekh Bahauddin Shah Naqshband. Di sana ada Khoja Akhrar Wali. Kalau di dalam silsilah, di dalam buku itu, Syekh Ubaidillah Akhrori As-Samarkandi, katanya gitu. Di sana disebut Khoja Akhrar Wali. Nah, lalu Syekh Mahmud Anjiri Fagnafi, katanya kalau di dalam buku-bukunya.
Syekh Mahmud Anjir Fagnavi. Nah, itu orang sana. Ada lagi di dalam buku ditulis Sayyid Amir Kulal Al-Bukhari. Nah, itu yang terkenal, beliau jadi pegulat. Itu ahli silsilah kita semua, di sini ada. Ahli silsilah kita. Itu Sayyid Emir Kulol, ya di sana ya, Om Edi ya. Dibilang Sayyid Emir Kulol, bahasa orang sana. Bahkan 11 jurus di dalam Thariqah Naqsban ini, yang kalau di dalam kitab-kitab disebut itu berbahasa Persia. Ada apa? Husdardam, ada Safar Darwaton, Safar Dar Anjuman. Gitu. Begitu saya menyebutnya di sana, Husdardam. Dibilang, no, Syekh katanya. No Husdardam. Husdardamadam. Ah, masih ingat. Itu yang bicara perempuan lagi. Siapa namanya? Masih ingat saya. Zuraifa Syahodat. Ah, dia guruku kalau begitu. Jadi saya tahu. Saya bilang ini bahasa Persia. No, saya katanya. Ini bahasa Tajik. Jadi sampai seperti itu saya di Uzbekistan. Di awal-awal saya dengan Pak Hedi dan sahabat-sahabat yang lain, kesananya saya sering pergi di sana. Dari 20 tahun lalu ya sudah ya, karena salah satu kitab kita juga jadi di sana ya, ya, yang namanya Bulan Terang di Bukhara. Saya memberinya judul itu. Ini dia. Lalu yang disebut Syekh Mahmud Anjir Fagnavi. Kenapa disebut Syekh Mahmud Anjiri Fagnavi? Anjir itu sebuah pohon. Di kemudian hari saya berulang-ulang lagi ke sana, pohon itu telah tiada, Om Edi. Tidak kelihatan lagi. Jadi pohonnya kira-kira yang paling besar itu sebesar paha saya lah, betis gitu. Dia nimbul sedikit, merunduk lagi di tanah itu. Jadi melingkar lagi, naik lagi, seperti ular begitu, tapi ada daunnya, ada apanya begitu. Nah itu pohon anjir. Dan Syekh Mahmud Anjiri Fagnavi ini diberi gelar oleh syekhnya terdahulu ahli silsilah kita di atas Syekh Mahmud Anjir. Dia disebut Mahmud Anjir, Mahmud Anjiri, karena merunduk, karena ketawaduannya itu. Karena gurunya mempunyai seorang murid ini, ketawaduannya sangat indah. Berbeda dengan kita yang congkak, ingin dipuji, ingin terkenal. Oh, masuk YouTube ingin terkenal atau masuk TV atau lebih terkenal. Apa urusannya dengan itu? Adakah itu ada di dalam keheningan di alam semesta ini? Keheningan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa engkau ingin terkenal? Mengapa engkau jadi ingin dikenal? Malah ada, naudzubillah, summa naudzubillah. Mungkin ya tidak, kita bukan membicarakan keburukan, naudzubillah, summa naudzubillah. Di antara kita di sini jangan ada ingin dikenal, setelah dikenal itu dapat uang banyak gitu. Dijualnya agama, padahal kalau ada orang, wah itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, Nabi tidak menjual agama. Nyawanya dipersiapkan, berperang berulang-ulang kali untuk agama. Lalu kita menjualnya. Rendah sekali. Hina sekali kalau begitu. Wallahu a'lam. Kalau masuk di dalam ilmu fikih itu pahalanya, apakah boleh gitu dapat bayaran? Ya berarti seperti guru bahasa Inggris, guru guru
kimia atau apa, mungkin sama pahalanya ya seperti itu aja uang yang diterima. Bahasa lillahi ta'ala adalah bahasa keheningan antara sifat manusia yang berangkat ke alam keheningan, ketauhidan sejati adalah polos dia. Dia menjadi datar hatinya berdiri menginjak bumi ini. Oke, kalau di dalam latifah tadi, sebut 5 latifah, yang 2 nafsi dan kolab itu adalah anasir dan an-nafs. Anasir itu 4 sama nafsi 1. Berkumpulnya sesungguhnya golongan nafsul imarah, saya menyebutnya seperti itu. Wah, ingin jahil maunya atau tiada macam peribadatan atau apa segala. Itu bercokol di dalam latifatul qalbi semua, di dalam hati manusia. Tetapi sebuah keheningan ada di dalam latifatur ruh, karena dia akan naik ke dalam keakraban, latifatus sirri namanya. Sir, rahasia. Nah, di dalam latifatur ruh, disinilah bercokolnya keheningan. Tetapi harus ada yang kita kalahkan. Apa gerangan yang harus kita kalahkan? Yang pertama di dalam latifatur ruh ini harus kita mempersiapkannya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa ditanyakan kepada syekhnya kalau syekhnya berilmu cukup. Atau Allah menghibahkannya kepada para pejalan yang disiplin mujahadahnya. Harus bersih hatinya, tidak boleh terisi dengan yang lain selain zat Allah semata. Bagaimana karena kita hidup di alam semesta ini, lalu harus hidup juga? Ini salah satunya. Jangankan hidup mengikuti angan-angan kita yang tidak pernah berhenti dari usia kecil sampai masa kini. Angan-angan tidak pernah berhenti. Keluh kesah tidak pernah berhenti. Goncang, sedih, was-was, bimbang, takut, macam-macam. Apakah kita harus terus-menerus dalam keadaan yang seperti itu? Ini diperlukan ilmu pengetahuan. Sambil menjalankan dawamu zikri wa dawamun ubudiyah tadi. Riyadah dan mujahadah. Melawan hawa nafsu. Di dalam latifatur roh, banyak macam penyakit di situ. Khususnya apa gerangan? Nafsul lawamah. Nah, tadi golongan nafsul imarah yang jahat-jahat. Yang ini nafsul lawamah karena sudah naik dari qalbi ke latifatur ruh. Apa gerangan nafsul lawamah? Bukan seperti, memang nafsunya begitu nilainya. Nafsu binatang ternak, binatang peliharaan. Sudah ibadah dia. Mau ibadah, riyadhah, oke, mujahadah, jalan. Tapi keinginan-keinginan diri tadi, namanya makhluk, ya, namanya manusia, namanya anasir tadi masih menggelora, ada di dalam tubuh kita, dan hidupnya kita di alam musyahadah ini, alam nyata, alam yang terlihat, alam bumi ini, alam dunia ini. Anasir kita bersatu dengan alam semesta ini, banyak keinginan. Ingin kaya, ingin itu. Nah, macam-macam keinginan inilah di dalam latifatur ruh, remnya agak kurang. Tidak jahat lagi dia. Sudah mulai ada kelembutan. Sudah mulai ada warna-warna tawaddu. Ada. Oh, kata saya, aku harus merendah saja. Tidak memantas-mantaskan diri. Ada.
Oh, tidak ingin disebut si tinggi ilmunya. Ada. Ketawaduannya sudah mulai mewarnai. Syukur mengental sangat hebat. Karena saat kita merunduk seperti pohon anjir tadi itu, tawaddu, maka Allah mengangkat darajat orang itu setinggi-tingginya. Dan Allah menghujankan ilmu pengetahuan. Nah, saya sering menyebutnya man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu pengetahuan yang diketahuinya, yang dimilikinya, maka Allah akan turunkan ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahui. Nah, ini dia. Karena bekerjanya istimewa, maka dia pun akan istimewa dengan ilmu-ilmunya yang dimiliki. Yang tidak orang jarang didengar oleh orang lain, agak sulit dicerna oleh orang lain. Karena bekerjanya juga mendekat kepada Allah. Dia mengheningkan, menyingkirkan berbagai macam cakap-cakap hati dan keinginan-keinginan. Baik. Ada dua keadaan terpilah di sana. Yang satu zahiran, yang lahiriah. Dia terdiri dari di samping fikir kita, mengejawantah di dalam jawarih, di dalam indriawi kita. Kalau dia benci, kalau dia berpura-pura jadi orang alim, gitu, padahal dia hatinya ingin disebut orang alim. Nggak ada yang tahu itu, hanya Allah yang tahu, dan dirinya, keberpura-puraan. Itu dia. Seperti bunglon dia hidup di atas bumi ini. Karena An-Nasir ini mendukung. Ini gerakan yang lahiriah. Harus mencari nafkah. Apakah bersih yang kita cari? Yang susah, yang haram aja susah nyari. Apalagi yang bersih. Digoda pula dengan uang haram. Sedang riyadhah dan mujahadah. Mau pula. Hilang pula segala macam adab. Adab hidup di alam semesta ini. Bahasanya apa gerangan? Tidak tahu diri dia. Nah, mengapa disebut ada bahasa tidak tahu diri? Karena dia tidak mengenal dirinya. Dia siapa? Dan harus bagaimana hidup ini? Berhadapan dengan siapa gerangan? Berhadapan dengan ulama kah? Al-warasatul anbiya, seorang warasatul anbiya kah? Atau dengan pejabat kah? Atau dengan apakah? Dia tidak pandai memilah-milah ini. Karena kebutuhan, karena keadaan. Rusak adab. Kalau rusak adab, dosa yang kita tuai semuanya. Ini yang zahiran. Oh, hanya segitu saya? Bukan. Setiap langkah dan setiap gerak. Bergantung semuanya keseluruhan dengan kebutuhan badaniah kita. Nafsu ini, nafsu itu, nafsu makan, macam-macam ada. Seperti apa gerangan? Mari kita lihat yang kelompok kecil saja di dalam rumah. Ini kedirian. Di dalam rumah aja istri sama suami berkelahi. Istri bilang begini, suami maunya begitu, istri begitu. Seperti itu, anak begini. Kalau sampai tua, cucu pula jadi fitnah yang paling tinggi. Oh, kenapa cucu disebut fitnah yang paling tinggi? Karena seorang kakek mencintai cucunya lebih daripada anaknya, Medi. Dia berlebih. Tanya sama Dr. Hairil. Bagaimana sama anak, bagaimana sama cucu. Lain itu. Jadi fitnahnya lebih besar. Gitu. Dia ngomong apapun, kalau bisa kita nggak ada pun tengah malam kita cari untuk dia. Itu keinginan semuanya.
Itu kedirian. Saling menelikung. Ini baru di dalam rumah ini. Saling menelikung, istrinya begini, suaminya begini, ini macam-macam. Belum lagi di luar, belum lagi di tempat pekerjaan. Ini yang berurusan dengan zahiran. Kalau urusan yang zahiran ini kita tidak riyadhah dan mujahadah, dia tetap bercokol sampai tua. Dan bagaimana orang itu bisa disebut suci? Yang setiap gerakannya adalah lupa kepada Allah Ta'ala. Karena hanyut kita diambilnya oleh anasir tadi. Yang termasuk badan kita ini terdiri dari anasir. Ini latifatur ruh yang kedua saja. Bagaimana yang batinan? Dia harus mengolah dulu yang lahiriah ini. Menyingkirkan kebutuhan-kebutuhan itu sehingga hatinya datar terlihat. Hidup di alam semesta ini. Daya jeritnya mulai tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam latifatur ruh ada tahan banting namanya. Kalau saya memakai bahasa ini, mungkin agak susah juga kalau ditulis di dalam kitab tahan banting. Apaan itu? Saya tidak tahu, tapi saya memakai bahasa yang mudah aja. Itu di dalam latifatur. Ada kesabaran juga. Tapi nafsul lawamah ini, kambing betina dituntut nurut. Tapi jangan salah tuntun yang ada sifat itu. Ibadah sudah baik, orang melihat kepada kita sudah senang karena akhlaknya sudah mulai halus, adabnya sudah mulai membaik. Manusia gembira yang bertemu dengan kita aman. Sudah senang. Hanya satu kambing. Kalau kita tuntun dia memakai tambang, kita lewat kebun orang lain, entah singkong, entah pohon ubi, entah daun, dia tidak berpikir apa-apa, dia main makan aja. Dan main hajar aja, nggak ada remnya. Ibadahnya udah baik, disenangi, lembut dia apa. Tapi entah dia meringankan hukum-hukum di dalam jiwanya, entah dia mengikuti kebutuhan keadaan jiwanya. Apapun namanya, lawamah. Sahabat sekalian, dua keadaan yang berbeda ini, yang zahiran dan yang batinan yang harus terpelihara. Kikis utamakan yang lahiriah tadi. Maka dia akan mengerucut dan membaik dengan banyak riyadhah dan mujahadah tadi, dengan dawamul zikri tadi, dan dawamun ubudiyah, memperbaiki peribadatan kita sehingga kelasnya berbeda. Kelas sholat kita bulan lalu dan sekarang sudah berbeda. Atau jangan sholat kita umur 10 tahun, sampai sekarang sudah setua saya, hampir 70 tahun, masih sama juga seperti anak kecil begitu. Atau dua orang yang sholat sebelah anak kecil dengan kita. Jangan-jangan anak kecil lebih indah sholatnya. Ini dia. Kita harus melihat itu dan tertuju kepada zat Allah semata. Mulailah tauhid mengerucut. Daya jeritnya dia akan berbeda. Daya pandangnya terhadap isi alam semesta ini akan lain. Pengalaman-pengalamannya biasanya kalau Allah memberikannya hal-hal yang belum pernah diketahui, Allah hibahkan kepada orang-orang yang seperti itu. Karena akhlaknya indah, ringan bebannya di dalam dadanya. Semua gerak-geriknya sudah tertuju kepada arah pemanfaatan di alam semesta ini. Ada dia di situ, ada manfaat dia di situ. Termasuk lenggangnya saja adalah manfaat untuk alam semesta. Para sahabat sekalian, ini terlalu banyak berbicara biasa ini. Kita sudahi saja, takut zikir kita hanya sedikit. Ya, maka semoga ini semoga saya tidak hanya berbicara, semoga adalah
sebuah pekerjaan yang terus saya jalankan dan saya pertahankan hingga Allah mengangkat derajat kita semuanya, dan yang paling utama mengampuni kita. Karena kita sumber perdosaan-perdosaan di dalam hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.